Apa jangan-jangan karena pocong wedon itu? Yan, kamu kemarin pas aku hampir jatuh di bawah pohon pinggir jalan, ada lihat sesuatu? Enggak. Tanyaku, aku ragu ingin mengatakan hal ini, tapi sepertinya dia harus tahu. Tertera di layar atas chat, sedang mengetik aku menunggu balasannya itu beberapa saat. Enggak, tuh, Gemang kenapa? Tanyanya. Kemarin, aku lihat ada potong gadi kayak raksasa. Dia mengeluarkan air liur, makanya aku menghindar. Pas kamu menyelamatkan aku, mungkin terkena air liur dia. Jelasku. Pesan yang aku kirimkan sudah dibaca, buktinya ada garis centang 2 berwarna biru. Dia diam beberapa saat, lalu kembali mengetik. Jadi, gimana cara ngobatinya? Nggak tahu. Kalau cek ke dokter kemungkinan kamu bakalan dikasih obat luka bakar, sih. Ya udah, deh. Entar aku ke sana, sekalian mau nganterin kamu ke tempat kerja. Aku swatting dulu. B. Akhirnya dia mengirimkan emoticon cium kepadaku. Ada rasa menggebu-gebu, seperti ribuan kupu-kupu menari di dalam dada. Namun, rasa bersalah kepada Ers berhasil kembali menghantuiku. Apakah rasa ini bersalah? Tubuh Lisa menggeliat, mungkin karena merasakan sakit di bagian telapak kakinya. Mei, ini di mana? Tanyanya terbata-bata dengan suara pelan. Kita di rumah sakit. Lis, kemarin malam kamu pingsan, jadi aku sama Pak Asman nganterin kamu ke sini, jelasku. Setelah mendengar penjelasan tadi, Lisa seperti mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba menjadi sangat ketakutan dan sesak napas. Panik, aku berlari keluar ruangan dan memanggil dokter. Apa yang terjadi dengan Lisa, Dok? Tanyaku setelah dokter memeriksa keadaan Lisa, memberinya oksigen dan suntik penenang. Dokter itu melepas stetoskop yang berada di telinga, lalu membiarkannya bertengger di leher dan menuntunku keluar. Tenang saja, dia mengalami trauma ringan yang sifatnya hanya sementara. Untuk beberapa waktu ini, mohon jangan ditanyakan dulu tentang kronologi kejadian itu. Tunggu sampai kondisi psikisnya benar-benar stabil, jelas dokter itu. Aku mengangguk. Baik, Dok, kataku sebelum dokter itu pergi memeriksa pasien yang lain. Lisa, kasihan dengan dia, kenapa dia bisa trauma? Apa yang terjadi? Aku benar-benar ingin menanyakan hal itu, tapi nanti sajalah. Ketika kondisinya membaik, barulah aku memberi asupan kepada rasa penasaranku ini. Hari sudah menunjukkan pukul 11.02 siang. Lisa sudah bangun dan lebih tenang daripada sebelumnya. Aku menyuapinya makan yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Awalnya, dia menolak. Katanya, dengan melihat makanan itu saja sudah membuat perut mual. Bagaimana tidak? Namanya juga makanan orang. Sakit pasti makanan sehat dan bergizi sesuai kebutuhan. Tidak seperti masakan di rumah masakan Padang. Akhirnya, setelah aku paksa wanita itu, mau meski hanya untuk beberapa suap, dia sudah selesai makan, tapi di mana Brian? Aku bisa terlambat pergi ke tempat kerja, tunggu saja, atau pergi sendiri, naik angkot. Ya, Olga, setelah beberapa saat bertengkar dengan pikiran, aku memutuskan untuk tetap menunggu di sini sampai dia datang. Tok tok tok. Pintu diketuk, aku membukanya. Akhirnya, pucuk bicinta ulam pun tiba. Pria yang dinanti-nanti itu datang dengan mengenakan baju kemeja panjang berwarna electric blue. Sangat menawan. Hati dan mataku sudah benar-benar tidak bisa berpaling darinya. Apa ini mimpi? Aku mencoba menepuk-nepuk bahkan mencubit pipiku sendiri. Sakit, berarti aku sedang tidak bermimpi, ini nyata. Hihihihi, Lisa terkikik nyaring. Mengamuk, semua benda di sekitar dilontarkan ke lantai dan dinding. Matanya memerah, seperti sangat marah. Namun, dia tertawa semakin kuat dan nyaring. Lalu, tiba-tiba menangis histeris dan ketakutan. Semua orang di ruangan itu panik dan berusaha membawa keluargaku keluar dari ruangan karena takut jadi korban amukan Lisa. Suster, dokter tolong.
Ada yang mengamuk di dalam. Teriak salah satu keluarga pasien yang juga dirawat satu ruangan dengan Lisa. Akhirnya, ada beberapa perawat dan dokter yang datang berjalan sembari berlari kecil dengan tergesa-gesa ke ruangan kami. Aku dan Brian membantu mereka menenangkan Lisa. Namun, tenaganya sangat besar sehingga dapat melawan dan memberontak, membuat kami semua kewalahan menahan tangan, kaki, badan, dan kepalanya. Apa yang terjadi? Ada apa dengannya? Tamat. Lanjut episode 5.